Sesungguhnya setiap bangsa itu memiliki kematian, dan kematian setiap masyarakat itu adalah hari kelenyapan, atau hilangnya kemerdekaan masyarakat, atau bangsa itu sendiri. Kemerdekaan adalah sebuah karunia Allah, Tuhan yang Maha Pencipta kepada makhluknya, yang diharapkan makhluk itu bisa memanfaatkan dengan baik untuk dirinya sendiri dan orang lain. Orang yang merdeka dalam pengertian baru dan benar, ialah orang yang murni pendidikannya, bersih jiwanya, berpegang teguh dengan sifat-sifat terpuji, menjauhkan diri dari sifat-sifat tercela, melepaskan diri dari segala bentuk ikatan perbudakan, dan melaksanakan kewajiban yang menjadi kewajibannya. Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah, tidak untuk menjadi budak atau hamba orang lain. Tidak untuk menjadi bola, yang ditendang ke sana kemari sesuka hati, dibuat permainan tangan-tangan penguasa, dipermainkan menurut kemauan, dan kesenangan hati para pembesar, tetapi manusia diciptakan oleh Allah, agar dia bekerja dan beramal, baik secara individu atau kolektif, sesuai hukum Allah yang berlaku, yakni kebebasan atau kemerdekaan. Anugerah Allah yang besar berupa kemerdekaan ini, tidak akan dicabut oleh Allah dari umat manusia, kecuali disebabkan rusak jiwa dan mental mereka, yang dibuat oleh orang-orang yang zalim. Mereka yang zalim itu, tidak membiarkan bangsa yang hendak dijajah, mencurahkan hatinya dengan ilmu pengetahuan. Sebab mereka tahu benar, bahwa ilmu yang benar itu, justru akan menunjukkan mereka mengetahui hak-haknya. Ilmu yang benar itu bagaikan percikan api, yang mengobarkan cita-cita, membebaskan diri dalam jiwa mereka, dan membuat orang yang berakal peka, manakala diperalat oleh kekuasaan, yang bertindak sewenang-wenang. Khalifah Umar bin Khattab bertanya kepada Amr bin Aish, gubernur Mesir, tatkala anaknya berani memukul orang Mesir. Sejak kapan engkau memperbudak orang-orang yang dilahirkan oleh ibu-ibu mereka, dalam keadaan bebas merdeka? Ingat, seseorang itu belum bisa dianggap merdeka, kecuali jika jiwanya telah mendapatkan pendidikan sempurna, tumbuh dalam hatinya kemauan keras, memiliki ilmu tidak sedikit, kemudian berani membebaskan diri dari cengkeraman dan kungkungan orang yang menguasainya, dengan kekuatan dan paksaan. Barang siapa yang belum bisa seperti itu, maka orang tersebut masih jauh dikatakan sebagai orang yang merdeka, dan antara dia dengan kebebasan atau kemerdekaan, masih terhalang oleh hamparan hutan belukar yang sangat angker. Tidak bisa disebut orang merdeka, orang yang menjadikan kemerdekaan sebagai kesempatan melakukan perbuatan yang hina, jalan menuju kerusakan, atau menjadikannya pedang untuk melenyapkan baju ifah, menggunakannya sebagai tombak untuk menusuk sifat-sifat keutamaan, atau memanfaatkannya sebagai anak panah untuk merobek-robek kehormatan orang. Bukanlah kemerdekaan perbuatan seseorang yang dapat menimbulkan bahaya pada dirinya sendiri dan orang lain. Misalnya memboroskan harta kekayaan, melecehkan sifat kemanusiaan, membelokkan perbuatan kemungkaran, melakukan pengerusakan tatanan kemasyarakatan, dengan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati orang, mengadu domba, menggunjing, bermusuhan dan perbuatan-perbuatan lainnya, yang tidak sesuai dengan akhlak mulia. Sebenarnya, banyak orang yang mengaku sebagai orang merdeka, tetapi memakai pakaian budak, dia menjadi tawanan nafsunya budak pemimpin atau penguasa, dan budak hawa nafsu amaroh, yang jika mendorongnya berbuat kerusakan, patuh melakukannya. Jika nafsu amaroh itu menggelitiknya, agar memfitnah dan mengancam orang lain, maka dengan cepat memenuhinya. Namun, apabila akal sehatnya mendorongnya, untuk mengerjakan hal-hal yang dapat menghidupkannya, dan orang yang tajam pikirannya menganjurkan, agar melakukan sesuatu, yang dapat mengangkat derajatnya, serta apabila para kesatria, mengajaknya agar bangkit bersama rakyat dan mendukungnya, maka, dia berpura-pura tidak mendengar seruan tersebut, atau bahkan dia menempuh jalan berpolemik, dengan orang yang menyerukan hal tersebut. Kemudian dia mengklaim dirinya, sebagai orang yang merdeka. Kemanusiaan dan kebebasan, tiada lain adalah dua faktor utama kemakmuran, dan dua unsur pokok kehidupan masyarakat yang harmonis. Bangsa manapun, yang ingin mencapai puncak peradaban yang tinggi, dan kemakmuran yang merata, maka harus bekerja keras, mendidik individu-individu bangsa,
memahami arti kebebasan dan kemerdekaan yang sebenarnya, harus mencekoki putra-putranya dengan nilai-nilai luhur bangsa yang bersih dan murni. Wahai generasi penerus, bangkitkan berjuang untuk mencapai kemerdekaan yang sejati, yang bebas dari campur tangan orang munafik dan pengkhianat, karena kemerdekaan yang murni, itulah jalan satu-satunya mencapai kejayaan. Kemerdekaan yang sejati adalah jalan menuju kehidupan yang bahagia.